Sosok pelawak kondang yang tergabung dalam grup Warkop DKI ini ternyata bukan sembarang pelawak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Tool Jalil Cat. Ya, pada video kali ini saya akan mengabarkan sosok Dr. Andes Haji Wahyu Sardono atau lebih akrab disapa Dono. Meski dirinya kini telah tiada, nama dan karya-karyanya masih tetap melambung hingga sekarang. Buktinya saja, salah satu rumah produksi tanah air tengah menggarap ulang film-filmnya yang berjudul Warkop Reborn. Udah tayang sih ya, ini berita lama. Diperankan oleh 3 aktor tampan, Abimana Arya Satya, Vino G. Bastian, dan Tora Sudiro. Udah tayang ya. Namun sebelum lanjut, apabila teman-teman suka dengan video seperti ini, maka jangan sungkan untuk memberikan jempol like, karena satu like dari teman-teman akan memberikan manfaat besar bagi pertumbuhan channel ini. Dan jangan lupa share ke media sosial kalian agar teman-teman kalian tahu apa yang kamu tahu jika video ini bermanfaat untuk kamu. Dan segera mengingatkan kepada teman-teman, apabila di bawah tayangan video ini tombol subscribe masih berwarna merah, maka itu artinya teman-teman belum subscribe channel ini. Dan apabila teman-teman ingin berlangganan channel ini, maka silakan klik tombol subscribe dan jangan lupa aktifkan juga tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini, karena channel ini upload setiap hari. Oke, lanjut. Meski namanya sudah dikenal baik oleh masyarakat Indonesia serta karya-karyanya pun sangat digemari, ada beberapa hal yang menjadi sisi lain seorang Dono. Sebagian kecil dari masyarakat Indonesia mungkin sudah tahu, namun untuk sebagian lainnya berikut akan saya ulas tentang sisi lain Dono yang belum banyak dibicarakan. Biografi Dono. Nama lahir Wahyu Sardono, nama lain Dono Warkop. Lahir pada tanggal 30 September 1951 di Langgu, Klaten, Indonesia, dan meninggal pada 30 Desember 2001 di umurnya yang ke-50 di Jakarta, Indonesia. Menjadi aktivis peristiwa Malari ketika masih menjadi mahasiswa. Dono menempuh pendidikannya di Jakarta. Ia mengambil jurusan Sosiologi di Fakultas Ilmu Sosial atau FIS, yang sekarang sudah berganti menjadi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik atau FISIP, Universitas Indonesia. Selama menjadi mahasiswa, ia sangat aktif dalam berorganisasi dan salah satunya adalah mahasiswa pencinta alam Universitas Indonesia atau Mapala UI. Dono yang kala itu masih menjadi mahasiswa juga berperan aktif dalam sejumlah perlawanan Orde Baru. Peristiwa Malari atau Malapetaka 15 Januari atau lebih dikenal lagi sebagai aksi perlawanan pertama terhadap kerasnya Orde Baru pada tahun 1974. Merupakan sebuah tragedi besar yang melibatkan Dono di dalamnya. Peristiwa tersebut dilatar belakangi oleh penolakan para mahasiswa terhadap dominasi ekonomi Jepang di Indonesia. Dono bersama rekan sejawatnya yaitu Kasino ikut andil dalam mengkritik pemerintah Soeharto kala itu. Tidak berhenti menjadi dosen pun tak menghalangi berpartisipasi aktif menegakkan kebenaran. Setelah lulus kuliah dan sempat bekerja menjadi karikaturis di berbagai surat kabar seperti Tribun dan Salemba, ia akhirnya melabuhkan profesinya sebagai dosen. Tetap mengabdi pada alma mater, ia menjadi dosen di jurusan fakultas dan kampungnya sendiri. Pada tahun 1998, tragedi yang membumi hanguskan kota Jakarta kembali terjadi. Kali ini bertajuk Tragedi Trisakti. Dono yang sudah menjabat sebagai dosen tetap berdiri menghadang ketidakadilan. Dilansir dari goodnewsfromindonesia.id, seorang wartawan senior, Budiarto Sambasi, masih ingat bagaimana Dono dengan gagah berani menghadang serbuan tentara ke kampus UAJ atau Universitas Katolik Atmajaya Jakarta. Kala itu ratusan mahasiswa yang bersembunyi di UAJ berondong senjata api selama kurang lebih 1 jam, dan Dono dengan beraninya mengarahkan selang hidran
kepada pasukan tentara tersebut untuk melindungi mahasiswa yang sedang turun aksi. Sampaikan kritik lewat karyanya. Mungkin sudah banyak yang tahu karya-karyanya Dono. Bersama Kasino dan Indro merupakan sebuah kritik terhadap pemerintah pada zamannya. Kalau pada masa itu banyak kalangan berbondong-bondong membuat karya yang mengandung unsur sara, Warkop DKI mengemas karyanya dengan sentuhan humor. Dono, Kasino, dan Indro pertama kali mengudara di Radio Prambors. Mereka membawakan program Warung Kopi Prambors dan menyampaikan celetukan-celetukan kecilnya terhadap situasi sosial yang mereka hadapi. Tak lama kemudian karya-karya mereka bisa dituangkan ke dalam sebuah film. Ada lebih dari 5 film yang berhasil mereka produksi. Salah satunya berjudul Chips. Film ini menceritakan tentang para aparat yang baik dan jujur, di mana hal tersebut merupakan oposisi dari kondisi yang sebenarnya sedang terjadi. Kata-kata yang masih sering dilontarkan banyak orang yang dikutip dari salah satu film Warkop DKI ini adalah "Tertawalah sebelum tertawa itu dilarang". Frasa tersebut sangat menggambarkan keadaan Orde Baru yang mana segala sesuatunya kurang bebas dan penuh larangan. Menulis karya sastra dalam bentuk novel. Bukti bahwa Dono memang bukan pelawak biasa adalah ia juga menulis novel. Kritikannya tidak hanya disajikan lewat celetukan-celetukan saat siaran di radio maupun film yang kerap bersama kedua rekannya. Ada sekitar 4 novel yang ditulis olehnya: Cemara-Cemara Kampus 1988, Bila Satpam Bercinta 1999, Dua Batang Ilalang 1999, dan Senggol Kiri Senggol Kanan 2009. Dua Batang Ilalang merupakan novel yang laris. Ditulis di sela-sela aktivitasnya menjadi pejuang reformasi 98. Setting dan ide cerita diambil tidak jauh dari sana. Ia menceritakan karakter utama sebagai mahasiswa yang ikut turun aksi sehingga dikeluarkan dari kampus. Hal-hal yang ia tulis sebenarnya sangat dekat dengan kondisi sosial yang ada sehingga sangat mengena ketika membaca. Berhasil menyekolahkan putranya hingga S3. Bagi sebagian orang yang kurang ngeh bahwasanya Dono adalah seorang cerdas, mungkin akan membandingkan ia dan putranya. Headline yang kerap bermunculan adalah nasib putra Dono yang tidak seperti bapaknya. Padahal jika ditilik lagi, kecerdasan putranya pasti hasil turunan dari sang ayah. Putra kedua Dono, Damar Canggih Wicaksono, berhasil melanjutkan pendidikannya hingga ke jenjang S3. Pria 30 tahun ini menyelesaikan S1-nya di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta dan S2-nya di École Polytechnique Fédérale de Lausanne. Mengambil jurusan teknik nuklir. Sekarang ia sedang menjalankan pendidikan strata 3-nya di kampus yang sama di Swiss. Memperdalam ilmunya tentang nuklir. Rencananya setelah lulus nanti adalah menjadi dosen seperti sang ayah. Meninggalnya sosok Dono. Dikutip dari dokumen milik SCTV, akar jalar dari tumor yang diidap Dono sudah mengeluarkan cairan dan mengganggu jalannya pernapasan sang komedian. Dono tidak pergi begitu saja. Ayah dari Andiko Aryoseno, Damar Canggih Wicaksono, dan Satrio Sarwon Trengginas terlebih dahulu memberi tanda-tanda dengan sempat mengalami koma di masa-masa kritis. Dono diketahui menampung transfusi 3 kantong darah guna mendongkrak kondisi. Berat badan Dono sempat menyusut setelah divonis menderita paru-paru basah. Tumor di bagian atas bokong kanan juga bukan penyakit baru lagi. Mantan penyiar Prambors ini, dia sempat menjalani operasi tumor tersebut di Rumah Sakit Kramat Jakarta Pusat pada September 2000. Kanker tidak lagi merenggut nyawa individu di usia tua. Orang-orang muda berumur 30 tahun saja tidak sedikit yang meninggal dunia karena kanker.